Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai suspensi. Kita akan menganalisis gangguan pada suspensi dan memperbaiki suspensi. Langsung saja. Nanti kita akan mempelajari langkah pemeriksaan kerusakan, mendeteksi letak kerusakan, memperbaiki dan menguji hasil perbaikan pada suspensi. Itu juga tujuan pembelajarannya. Di dalam suspensi tentunya ada pegas dan absorber. Fungsinya adalah masing-masing untuk suspensi depan dan belakang. Pada suspensi depan, pegas berfungsi untuk menahan beban kendaraan dan memberi efek elastis pada suspensi. Dan damper berfungsi menahan gerakan ke atas kendaraan akibat gaya potensial pegas dan sedikit menambah fungsi pegas. Untuk suspensi belakang, pegasnya berfungsi untuk menahan beban kendaraan dan memberi efek elastis. Dampernya berfungsi menahan gerakan ke atas kendaraan akibat gaya potensial pegas itu sendiri dan sedikit menambah fungsi pegas. Jenis suspensi depan yaitu bottom link atau pivoting link. Keuntungannya saat pengereman, konstruksi link akan menaikkan bagian depan kendaraan sehingga gejala kendaraan menukik akibat pengereman dapat diminimalisir. Lalu suspensi teleskopik, keuntungannya apa? Tidak memerlukan perawatan ekstra seperti halnya pada sistem suspensi bottom link, serta kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga. Lalu suspensi teleskopik model upside down, keuntungan jenis ini adalah konstruksinya jauh lebih kuat daripada kedua jenis suspensi yang telah disebutkan tadi. Pada suspensi, saat ada tekanan di jalan, suspensi bekerja dengan langkah kompresi, yaitu pada saat pipa garpu bergerak menekan, oli dari ruang B ini mengalir melalui lubang pada pipa garpu ini menuju ruang C. Oli juga mengalir melalui free valve menuju ruang A. Tahanan oli yang mengalir inilah yang menahan gerakan kejut. Bagian ujung oil lock piece menahan gerakan garpu sebelum garpu menyentuh bagian bawah. Langkah ribbon yang ditahan pada langkah naik atau ribbon stroke dari ruang A mengalir menuju ruang C melalui lubang fork piston bagian atas. Pada saat gerakan yang lebih kuat, oli mengalir dari ruang C menuju ruang B. Lalu pada sistem suspensi belakang, prinsip kerjanya sederhana, di mana untuk mengganti oli sebagai peredam gerakan pegas dan suspensi dilakukan oleh piston yang memiliki ring non-metalik, biasanya dari bahan plastik, yang dipasangkan pada bagian atas piston. Ring piston dari bahan non-metalik tersebut berfungsi meredam gerakan rod yang menekan dinding bagian dalam silinder yang dilapisi oleh gemuk atau grease atau pelumas padat. Ini shock absorber jenis friction damper. Lalu shock absorber jenis oil damper berfungsi mengontrol gerakan pegas suspensi naik turun melalui lubang-lubang saluran yang terdapat pada damper piston tersebut. Gerakan menahan yang dilakukan oleh damper ini didapatkan dari oli yang meredam gerakan pegas melalui perubahan lubang keluar.
masuknya oli pada saat piston bergerak naik dan turun. Pada saat piston bergerak turun atau menekan, oli menahan gerakan tersebut melalui sebagian besar aliran oli yang masuk melalui damping orifice. Reaksi ini terjadi akibat gerakan roda yang menyentuh secara tiba-tiba bagian jalanan yang menonjol. Saat tekanan pegas mengembalikan rod bergerak ke atas atau memanjang, gerakan tertahan dengan lembut karena adanya tekanan oli dari damping oil melalui sebagian kecil aliran oli yang mengalir melalui lubang-lubang kecil atau orifice. Jenis-jenisnya untuk suspensi belakang yaitu suspensi konvensional dual spring atau tipe damper. Ada juga yang tipe monoshock dan ini monocross. Analisis gangguannya yang sering terjadi pada suspensi. Yang pertama, stang cenderung berbelok ke salah satu arah, tidak dapat lurus. Kemungkinannya apa aja? Penyetelan suspensi tidak sesuai, baik depan kiri atau kanan. Terjadi kebengkokan pipa suspensi, terjadi keausan pada swing arm, dan terjadi kebengkokan pada rangka. Lalu analisis gangguan yang kedua, suspensi depan lemah atau lunak. Kemungkinannya terjadi kelemahan pada pegas suspensi depan, oli suspensi kurang, dan kelainan pada oli suspensi depan. Lalu suspensi depan keras, terjadi kebengkokan pada bagian-bagian suspensi, ada sumbatan, dan kesalahan pada saat pengisian oli. Analisis yang keempat, suspensi belakang lemah. Penyebabnya kemungkinannya pegasnya sudah lemah, kebocoran oli, dan penyetelan yang kurang tepat. Lalu yang terakhir analisisnya, suspensi belakang terlalu keras. Penyebabnya kemungkinannya kesalahan saat pemasangan, penyetelannya kurang pas, swing armnya bengkok, swing arm pivotnya bengkok, damper bengkok, kerusakan pada swing arm pivot bearing, kesalahan pada linkage, dan kerusakan pada linkage bearing. Ini komponen-komponen pada suspensi depan. Jika kita bongkar ya, ada sil debu, cincin stopper, sil oli, slider garpunya, toraknya, cincin torak, dan bekas garpunya. Ini pengisian pada minyak shockbreaker. Tambahkan oli seperti pada gambar. Kapasitas tiap motor pun berbeda untuk oli garpu depan tiap tabungnya. Contoh standarnya untuk Astrea 52 mili, GL 100 atau 125/80, GL Max atau GL Pro 159, Win 82 mili, Karisma 70, Supra X 2570 juga, Beat atau Vario 75, Blade atau Revo 66, dan CS1 53 plus minus 1 mili. Suspensi belakang komponen-komponennya seperti ini. Demikian penjelasan singkat mengenai analisis kerusakan pada suspensi sepeda motor. Ada kurangnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.